Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Endang Iswanati SPD. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Islam 3 Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Tadulako. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di SMA Islam 3 Pakem di kelas 12 IPA dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu ingin memohon ketua kelas Reva untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Novia Angela, Regina Patrick, Ita Haida, Rahma Patna, Septi Purnamasari, Tiara Eka Saputri, Dea, Oktaria, Agista Gita, Aisyah Asia Tuhiri, Karisa, Kana, Atesa, Husni, Reva. Alhamdulillah semua hadir. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Coba tengok di sekitar kalian, adakah sampah ataupun kertas plastik yang berserakan atau tercecer? Kalau ada, silakan diambil, dibuang ke tempat sampah. Sudah ada. Sekarang disiapkan alat tulis sama buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan hari ini. Sudah siap semuanya di meja? Sudah. Kita mulai ya. Anak-anak, coba kalian lihat pada layar yang ibu tampilkan. Di sini ada gambar apa itu ya? Perkembangan janin. Ini dulu kalian pelajari ketika kalian kelas berapa? Kalian belajar tentang sistem reproduksi. Di sana belajar tentang bagaimana pertumbuhan dari si janin dalam perut ibu. Gitu. Nah, untuk hari ini ada kaitannya dengan materi yang dulu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, ibu akan sedikit menjelaskan apa manfaat dari mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Salah satunya, kalian bisa memahami atau mengerti arti dari pertumbuhan dan perkembangan. Juga mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan seperti itu. Selanjutnya, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning,
Dengan metode diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab, kita didik mampu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Jadi ini tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan untuk kegiatan hari ini nanti ada beberapa penilaian. Yang pertama, nanti Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan atau kognitif, di mana nanti kalian harus mengerjakan soal yang sudah dibagi lewat link Google Form. Yang kedua, Ibu akan melakukan penilaian keterampilan atau psikomotorik dengan cara ketika pada presentasi ataupun diskusi kelompok nanti Ibu nilai. Yang ketiga, Ibu akan melakukan penilaian sikap atau afektif. Ini juga Ibu nilai ketika kalian presentasi ataupun diskusi kelompok. Selanjutnya, coba kalian lihat gambar pada tayangan. Apa kalian tahu nama alat pada gambar di atas? Apa namanya? Coba tunjuk tangan, ada yang tahu fungsinya dari autonom itu di gambar. Reva ya? Mengukur pertumbuhan tanaman. Untuk mengukur laju atau pertumbuhan tanaman yang lain? Sama. Oke. Selanjutnya anak-anak. Nih, ini Ibu nanti akan menayangkan sebuah video. Kalian amati. Setelah pengamatan nanti muncul nggak permasalahan atau pikiran yang ada di benak kalian? Silakan diutarakan. Silakan amati video ini.
termasuk ke dalam tipe pekerjaan. Oke Mbak Aisyah, kenapa atau tipe pekerjaan apa yang terjadi pada video tersebut? Yang lain, Mbak Alisa, Kenapa biji bisa berkecambar? kenapa biji bisa berkecambah? Yang lain ada? Reva, Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada video? Oke, semua pertanyaan dari Aisyah, Alisa, Reva akan kita cari jawabannya di kegiatan berikutnya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi nanti ada 4 kelompok. Yang pertama sudah Ibu bagi. Kelompok pertama ada Kana, Angela, Clara, dan Rahma. Kelompok 2 ada Aisyah, Regina, Tasya, Ita. Kelompok 3 Reva, Septi, Gusmi, dan Tiara. Kelompok 4 Atesa, Kalisa, Dea, dan Agista. Sekarang silakan berpindah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Oke, kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Tapi sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu. Di dalam LKPD nanti ada yang namanya identitas LKPD. Di identitas ada yang namanya mata pelajaran, kelas atau materi. Lalu ada juga kompetensi dasar. Selanjutnya ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada juga tujuan pembelajaran. Ada juga alat dan bahan. Nanti alatnya pakai alat tulis, bahannya pakai bahan ajar, buku siswa ataupun jurnal penelitian, dan memakai laptop ataupun Android yang sudah ada di meja. Untuk petunjuk kerjanya dengan mengkaji bahan ajar, buku siswa, jurnal penelitian, selesaikan soal atau permasalahan berikut. Jadi di LKPD ini ada 5 permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan cara browsing, diskusi kelompok ataupun dari bahan ajar. Paham anak-anak? Paham. Ibu akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di setiap kelompok silakan ditunjuk siapa ketua untuk kalian menjawab selesainya LKPD. Paham anak-anak? Kalau sudah paham silakan mulai mengerjakan LKPD-nya.
bersifat irreversibel. Definisi perkembangan, proses perubahan menuju arah kedewasaan serta perubahan sikap, hormon dan pemakanan sistem reproduksi bersifat kuantitatif dan bersifat reversibel. Kedua, mengidentifikasi perkembangan ideal dan perkembangan ideal. Perkembangan ini ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Peristiwa ini terjadi karena adanya pemanjangan di bagian kotiledon dan plumula dan bakal daun terdorong ke permukaan tanah. Perkecambahan hipogea ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Peristiwa ini terjadi karena adanya pemanjangan di bagian epikotil sehingga pluma atau bakal daun menembus tanah dan kotiledon tetap di dalam tanah. 3. Menjelaskan faktor internal. 1. Gen, mengetahui ciri dan sifat makhluk hidup di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga dan rasa buah. 2. Hormon. Auksin, mempercepat pertumbuhan tumbuhan dengan mendorong produktivitas jaringan meristem. Liberelin, hormon yang mempercepat perkecambahan biji, membantu pembentukan tunas atau embrio. Sitokinin berperan penting dalam pembelahan sel untuk pertumbuhan tanaman. Etilen, hormon tanaman yang memulai buah pematangan dan mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, pengembangan dan penuaan. Asam traumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Asam amsisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Kalin, hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Oke, selanjutnya. Peran dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. 1. Air sebagai sumber kehidupan sebagai berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. 2. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, contohnya untuk fotosintesis. 3. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. 4. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan seperti pengaruh pengerapan air, fotosintesis, penguapan dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang 5. Nutrisi dan makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. 5. Menyebutkan nama hormon yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari gambar yang berikut. Gambar nomor 1, rizokalin. Yang kedua, filokalin. Yang ketiga, autokalin. Dan keempat, kaulokalin. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin bertanya, Silakan kalau ada kelompok yang mau bertanya. Kelompok 2 mau bertanya. kan tadi sudah dijabarkan bahwa pertumbuhan itu bersifat kuantitatif dan bersifat irreversibel. Jelaskan pernyataan tersebut. Kuantitatif artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan irreversibel artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Aisyah, kok yang dapat kelompok 1? Puas. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok 3, Reva. Tadi kan sudah dijelaskan tentang bentuk perkecambahan. Tumbuhan apa saja yang masuk dalam bentuk perkecambahan ideal dan bentuk perkecambahan ideal. Silakan. Perkecambahan ideal umumnya terjadi pada tumbuhan hipofil. Contohnya kacang hijau, kacang kedelai. Perkecambahan hipogeal umumnya terjadi pada tumbuhan monofil. Contohnya jagung, padi. Nomor 3, Bu, mengajukan nomor 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan cukup, silakan ditutup presentasi.
Alhamdulillah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Yang pertama yaitu kami telah mendefinisikan dari gambar yang ada di sini. Yang pertama yaitu pertumbuhan, yaitu proses pertambahan jumlah daun dan ukuran sel-sel tubuh disertai pertambahan massa. Tinggi dan ukuran tubuh bersifat kuantitatif dan bersifat irreversible. Yang selanjutnya itu perkembangan, yaitu proses perubahan menuju arah kedewasaan disertai perubahan sikap, hormon dan pematangan sistem reproduksi bersifat kuantitas dan bersifat reversible. Yang kedua yaitu kami mengidentifikasikan dari gambar ini. Yang pertama yaitu perkecambahan epiteal. Ciri utama perkecambahan ini ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Peristiwa ini terjadi karena adanya pemanjangan di bagian hipokotil, kotiledon dan plumula atau bakal daun terdorong ke permukaan tanah. Gambar yang B yaitu perkecambahan hipogeal. Ciri utama perkecambahan ini ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Peristiwa ini terjadi karena adanya pemanjangan di bagian epikotil sehingga plumula atau bakal daun menembus tanah dan kotiledon tetap di dalam tanah. Yang ketiga yaitu peran dari faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang A yaitu gen, menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang B yaitu ada hormon. Yang pertama yaitu auxin, mempercepat diferensi sel sehingga terjadi pemanjangan dan pertumbuhan batang dan akar, pembentukan daun, biji, dan buah. Yang kedua yaitu giberellin, perpanjangan batang, pertumbuhan daun, merangsang pembungaan, perkembangan buah, pemanjangan batang. Yang ketiga sitokinin, bekerja sama dengan hormon auxin dan menginisiasi pembelahan sel pada tunas dengan cepat. Yang keempat, etilen, hormon tanaman yang memulai buah kematangan dan mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, pengembangan dan penuaan. Yang kelima, asam traumalin, dengan merangsang sel-sel atau memperbaiki jaringan yang terluka pada tumbuhan. Yang keenam, asam absisat, menginduksi dormansi pada biji. Yang ketujuh, kalium, hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan juga bunga. Yang keempat yaitu faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada air sebagai sumber kehidupan, sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Yang kedua ada cahaya, berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya untuk fotosintesis. Yang ketiga kelembapan, mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat yaitu suhu, memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan. Yang kelima yaitu merupakan nutrisi atau makanan, merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Soal yang kelima yaitu menyebutkan hormon yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari gambar. Terdapat gambar yang pertama akar, namanya yaitu
izokalin. Yang kedua yaitu organ daun, filokalin. Yang ketiga yaitu organ bunga, antokalin. Yang keempat yaitu organ batang, kaulokalin. Baik, dari presentasi kami barangkali ada yang ditanyakan. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana jika salah satu faktor internal atau gen terganggu, apakah mempengaruhi metabolisme tumbuhan tersebut? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung, silakan. Jika salah satu faktor internal, contohnya gen, terganggu, maka aktivitas atau metabolisme yang terjadi dalam tumbuhan akan terganggu juga. Ada yang lain mau tanya? Dea. Di mana letak hormon auksin dan bagaimana pengaruhnya terhadap tumbuhan jika hormon auksin diberi pencahayaan dan penyinaran yang tinggi? Auksin terdapat pada ujung batang. Auksin tidak dapat bertahan dengan cahaya matahari yang tinggi. Jika cahaya matahari tinggi, maka auksin akan mengalami kerusakan dan pertumbuhan tanaman akan terhambat, sehingga batang dan melengkung ke arah datangnya cahaya. Oke, kelompok 3, 4 kok menjawab kelompok 2? Sudah. Lagi disampaikan? Sudah, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu menganalisis dan evaluasi masalah. Nanti kita akan diskusi lagi untuk ini sudah benar atau belum. Yang pertama, kalian disuruh untuk mendefinisikan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu proses apa? Proses dari Ya, salah satu tidak apa? proses pertambahan jumlah dan ukuran sel-sel tubuh disertai pertambahan massa, tinggi dan ukuran tubuh, bersifat kuantitatif dan bersifat irreversibel. Oke, bersifat kuantitatif dan irreversibel. Untuk yang perkembangan, ada yang berani? Proses perubahan menuju arah kedewasaan disertai perubahan sikap, hormon dan kematangan sistem reproduksi bersifat kuantitas dan bersifat reversibel. Baik, permasalahan nomor 2 ini tentang tipe-tipe perkecambahan. Ada 2 macam, ada tipe epigeal dan hipogeal. Yang gambar A ini tipe perkecambahan yang mana? Epigeal. Cirinya yaitu terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Yang kedua, gambar B ini tipe perkecambahan hipogeal. Apa ciri-cirinya? Tertinggalnya kotiledon di tanah. Tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Permasalahan ketiga, peran dari faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada 2 macam yang internal, ada hormon dan gen. Kan gen dulu pengaruhnya bagaimana ke perkembangan tumbuhan? Mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, bisa rasa, bentuk buahnya ataupun yang lain. Yang faktor internal kedua ada hormon. Ini ada beberapa macam ya. Ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam traumalin, absisat dan kalin. Sekarang Ibu minta karena auksin bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan tumbuhan? Mempercepat pertumbuhan tumbuhan dengan mendorong produksi tubinas jaringan meristem. Baik, yang giberelin, Angela. Hormon yang mempercepat perkecambahan biji, membantu membentukan tunas atau embrio. Baik, sitokinin, Aisyah. Sitokinin bekerja sama dengan hormon auksin dan menginisiasi pembelahan sel pada tunas dengan cepat. Baik, selanjutnya etilen ini biasanya untuk
nilai. Selanjutnya kita ke permasalahan keempat ya. Ini tentang faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada beberapa macam, ada air, cahaya, kelembaban, suhu, dan nutrisi. Kalau air, bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan-perkembangan? Sebagai selanjutnya yaitu cahaya matahari ini biasanya berperan dalam proses apa? Fotosintesa. Yang ketiga adalah kelembaban. Bagaimana? Oke, mempengaruhi. Yang keempat adalah suhu. Suhu bagaimana pengaruhnya atau perannya? Oke, memiliki pengaruh nyata. Yang terakhir nutrisi atau makanan. Bagaimana perannya? Sebagai sumber energi. Selanjutnya permasalahan kelima, ini kalian disuruh menyebutkan nama hormon sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Gambar nomor 1 atau yang ditulisnya adalah organ hormon apa yang berperan di sini? Zooplankton. Yang kedua adalah organ daun. Hormon apa yang berperan untuk pertumbuhan di sini? Yang ketiga adalah organ bunga, namanya antofalin. Yang keempat adalah organ batang, namanya apa? Kaulin. Jadi semua sudah paham ya untuk penjelasan dari LKPD-nya. Sekarang silakan LKPD ketuanya mengumpulkan ke ibu sini, mengumpulkan LKPD-nya saja. Yang nomor 1 LKPD-nya saja. Selanjutnya Nana, hari ini kita belajar apa saja? Yuk kita simpan bareng-bareng. Yang pertama kita mendefinisikan atau memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu sifatnya bisa diukur atau tidak? Bisa. Irreversibel, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau perkembangan kembali nggak atau sifatnya apa? Reversibel. Kita juga mempelajari faktor-faktor. Ada 2 macam apa aja? Faktor internal dan faktor eksternal. Yang internal ada 2 macam apa saja tadi? Yang eksternal ada air, cahaya, kelembaban, cahaya. Betul. Tadi juga belajar tentang tipe-tipe perkembangan. Ada 2 macam ya. Ada tipe epigeal dan tipe hipogeal. Tipe epigeal itu biasanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Kalau yang hipogeal biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil. Selanjutnya anak-anak, silakan mengakses link yang sudah ibu tampilkan di layar dengan memakai laptop ataupun Android yang ada di meja kalian. Alamatnya yaitu bit.ly/PPT 12 IPA 2023. Nanti setiap anak silakan mengisi untuk ibu ambil nilai pengetahuan. Yang sudah bisa dibuka, alamatnya silakan langsung diisi. Di situ ada nama kelas, langsung ke pertanyaan atau soal. Ibu namanya semua. Oke anak-anak, ini dua udah semua. Ibu akan cek nilai kalian sudah tuntas atau belum.
kalian atau nilai kalian, dan alhamdulillah semuanya sudah di atas KKM, sudah di atas 75. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan refleksi. Di sini ibu akan bertanya ya. Yang pertama, apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini dan perasaan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau mewakili? Oke, Reva silakan. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran pada hari ini karena saya dapat mengetahui konsep pertumbuhan dan perkembangan dan hal-hal yang membedakannya. Oke, terima kasih Mbak Reva. Ada lagi dari kalian yang ingin menyampaikan refleksi untuk kegiatan hari ini? Oke, Mbak Regina. Saya sangat senang dan berterima kasih sekali bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini. Karena saya bisa memahami konsep dan dari pertumbuhan dan perkembangan. Lalu saya juga bisa mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Juga mengetahui macam-macam dari mikronutrien dan makronutrien. Baik, terima kasih. Ada lagi anak-anak yang ingin menyampaikan? Karisa. Perasaan saya senang dalam pembelajaran hari ini karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Antara lain bisa memahami apa itu pertumbuhan dan perkembangan, macam-macam kecambahan dan prosesnya, dan juga memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, terima kasih sekali. Karena tadi kalian yang sudah di atas KKM semua ya, sudah tuntas ya, Ibu akan memberikan materi pengayaan. Nanti materi ini silakan dibaca untuk memperluas wawasan kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini Ibu bagikan materi pengayaannya. Silakan. Terima kasih sekali untuk anak-anakku semua sudah aktif, sudah baik sekali dalam mengikuti dari kegiatan awal sampai kita diskusi tadi, presentasi dan yang lain. Ucapkan banyak terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang rancangan atau melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu untuk minggu depan. Untuk hari ini kita sampai di sini. Bu Mina tolong ketua kelas Mbak Eva untuk memberi doa. Sebelum kita ulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Eva dan memberi doa untuk mengakhiri kegiatan belajar kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.